Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan putusan nomor 211B garing PDT titik SUS strip ARBT garing 2018 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan arbitrase. Di sini saya akan menjelaskan sedikit analisa saya terkait putusan tersebut, kenapa putusan tersebut bisa ditolak, dan kenapa ada penerimaan ketika diajukan banding di putusan sini. Saya akan menyampaikan analisa saya terkait pandangan arbiter selaku arbiter ya. Jadi bagaimana seharusnya arbiter itu menanggapi hal ini. Nah, jadi yang paling awal yang perlu kita ketahui, sebelum adanya perjanjian arbiter itu kedua belah pihak sama-sama legowo, karena arbiter itu prosesnya tidak formal. Kedua belah pihak ini bisa memilih atau 3 pihak atau 4 pihak, seberapa pihak pun, yang penting ada pemohon dan termohon, maksudnya ada lawan A lawan B, C lawan D, begitu. Karena diawali dengan perjanjian, dan perjanjian itu kedua belah pihak harus sama-sama legowo, kedua belah pihak sama-sama bisa memilih siapa arbiternya, majelis arbiter. Setelah memilih majelis arbiter dan setelah dilaksanakan arbitrasi tersebut, apapun yang jadi hasil dari arbitrasi tersebut, kedua belah pihak harus sama-sama menerimanya dan hasil tersebut bersifat final. Jadi tidak ada banding, tidak ada kasasi dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diingat bagi teman-teman, bahwa hasil dari arbitrase, hasil dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berbentuk arbitrase atau melalui proses arbitrase tersebut, tidak ada banding, tidak ada kasasi dan sebagainya. Jadi ketika hasil itu keluar dan diserahkan ke pengadilan terkait, pengadilan tempat arbitrase itu dilaksanakan, berarti arbitrase itu bersifat final dan mengikat. Tidak ada proses hukum lain selain itu. Nah, di sini kalau menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 199 ini ada pengecualian terkait pembatalan putusan arbitrase. Sebenarnya tidak bisa dibatalkan karena itu bersifat mengikat dan final untuk kedua belah pihak. Tapi di sini ada pengecualian di pasal 70 terhadap putusan arbitrase. Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Jadi putusan tersebut bisa dibatalkan karena mengandung 3 unsur. Selain kalau putusan tersebut tidak mengandung 3 unsur, berarti putusan tersebut tetap mengikat dan final bagi kedua belah pihak. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan atau setelah putusan dijatuhkan diakui palsu dan dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dan di pasal 71, permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Nah, di sini tertulis 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Pengadilan Tinggi. Nah, jadi syarat-syarat tadi 3 unsur untuk bisa pembatalan terkait ini putusan yang bisa dibatalkan tadi ada 3 unsur yang telah saya sebutkan, dan bisa dibatalkan kalau memenuhi 3 unsur tadi dengan satu syarat, pembatalannya itu tidak lebih dari 30 hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Tinggi. Nah, jadi kalau sudah lebih 30 hari, menurut undang-undang ini sudah tidak bisa lagi untuk mengajukan pembatalan. Nah, kok dilihat dari putusan yang
putusan nomor 211 ini 2018 terkait jasa marga dan melawan TP Bangun Cipta Sarana kedua Badan Arbitase Nasional. Di putusan ini saya baca, jadi pemohon itu mengajukan pembatalan pendaftaran, mengajukan pembatalan putusan arbitase, tapi saya belum nemu unsur-unsur 3 yang tadi ada di pasal 70 itu. Kalau misalkan 3 unsur tadi itu ada yang terpenuhi, berarti tidak diterimanya putusan ini menyalahi hukum. Tapi kalau misalkan 3 unsur tadi tidak terpenuhi, berarti tidak diterimanya. Di halaman terakhir putusannya ada mengadili, menyatakan permohonan dari permohon PT Jasa Marga Persero tersebut tidak dapat diterima. Nah, kalau tidak dapat diterima dan tidak ada 3 unsur dalam pasal 70 tadi, saya kira putusan ini sudah baik, dan itu sudah menurut hukum sesuai dengan pasal 30 tahun 199 penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara arbitase tersebut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata itu dari saya sendiri, dan bila ada baiknya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.